Langsung sebut saja, Paving Blok atau Ibu Juli Leskodat? Paving Blok tanpa meninggalkan Ibu Juli. Ingin Paving Blok tanpa meninggalkan Ibu Juli. Juli. Paving Blok urutan 1 ya? Obrolan anak-anak muda nggak ada hari ini itu seputar apa saja tuh? Saya penasaran. Maka saya mau membuktikan itu secara ilmiah bahwa memang madu itu ada unsur seninya di dalam. Sehingga orang ada bukan hanya orang yang berbudaya, tapi juga mereka orang yang punya jiwa seni. Selamat datang lagi di Lotumapi, Lokatua Mata Api. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendukung channel kita ini sejauh ini. Kali ini Lotumapi menghadirkan seorang anak muda. Seorang anak muda dan saat ini sudah berada di samping saya. Bisa dilepas maskernya. Kita sambil lepas masker ya, supaya kita ngobrolnya lebih santai. Langsung saja kita perkenalkan diri. Saya perkenalkan atau mau perkenalkan diri sendiri? Saya perkenalkan. Saya sudah bersama seorang anak muda, Don Copertino Nua. Akrabnya Don ya. Don atau kadang-kadang Doke. Saya dengar juga Doke. Doke. Secara tidak sengaja ketika Lotumapi mulai bikin daftar kira-kira orang-orang siapa saja yang oleh berbagai alasan layak untuk dikunjungi, Don salah satu yang masuk dalam target. Yang kita bidik dari jauh nih Don. Dan secara tidak sengaja hari ini kita bertemu di Bejawa, sehingga meskipun sibuk kita minta waktu Don, dan terima kasih Don bersedia untuk ngobrol-ngobrol sedikit dengan Lotumapi, karena semua penonton atau pendukung Lotumapi pasti menunggu episode yang kedua ini siapa kira-kira. Gitu ya? Bagaimana? Siap. Kita salam corona dulu dari tadi. Oke. Don. Kesibukan apa sekarang? Sekarang ya? Sekarang. Oh, sorry. Itu pertanyaan sebentar. Asal dari mana Don kira-kira? Saya asal dari Golewa. Golewa ya? Ya, mama dari Naideva, Bapak Vogo. Mama Naidewa, Bapak Avogo. Berarti sudah Golewa sejak dari rahim ya? Sudah Golewa sejak dari rahim ibu. Golewa Tulen. Don ini saya berteman dengan Don di Facebook, di medsos. Saya berteman dengan Don di Facebook, dan saya sering pantau. Saya punya hobi juga untuk pantau kira-kira orang Jawa ini buat apa saja di sosmed, dan salah satu anak muda yang sering saya ikuti itu Don di media sosial. Dan ada beberapa hal yang sering Don posting, kegiatan-kegiatannya, aktivitasnya. Dan di Facebook itu kadang-kadang kita tidak tahu Don buat apa, kadang-kadang hanya foto saja. Sehingga hari ini kita mau tanya-tanya soal itu, sedikit tentang itu. Sebelum kita ke aktivitas, kemarin Don selesaikan kuliahnya di mana? Saya kuliahnya kemarin di STFK Leloro, Momere. STFK Leloro Momere. Oh, berarti sama, saya juga. Iya. Berarti kita alumni STFK Leloro. Oke. Itu selesaikan kuliah tahun berapa? Saya tahun 2016 tuh. 2016. Masih muda sekali. Masih muda sekali ya. Masih umur jagung tuh. Seumur jagung. Waktu itu Don garap skripsi tentang apa? Saya punya skripsi dulu, saya ambil tentang budaya. Itu tapi lebih ke ngadu dilihat sebagai sebuah karya seni. Ngadu sebagai sebuah karya seni. Oh, jadi sebagai seorang putra Bejawa, iya. Don mengangkat ngadu sebagai sebuah karya seni dalam skripsi. Iya, itu kurang lebih Don menceritakan tentang apa di dalam skripsi? Iya, itu pertama bertolak dari keprihatinan saya sendiri dan rasa tertarik tentang budaya. Dalam hal ini
secara khusus tuh madu. Ya madu itu kan simbol kebudayaan orang ada sih, dan semua orang saya rasa Bung Reynal juga tahu tuh tentang ngadu. Ya. Saya hanya lebih melihat ngadu itu tidak hanya sebagai sebuah simbol budaya, tetapi juga sebuah simbol seni. Maka saya mau membuktikan itu secara ilmiah bahwa memang madu itu ada unsur seninya di dalam. Sehingga orang ngada bukan hanya orang yang berbudaya, tapi juga mereka orang yang punya jiwa seni yang luar biasa. Ini penting nih. Orang ngada bukan hanya orang yang berbudaya tapi juga punya jiwa seni yang luar sehingga biasa. ngadu sebagai sebuah karya seni. Berarti ini satu penggalian dan penemuan yang penting ini untuk orang ngada pada umumnya. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikut, kali ini saya sendiri saja karena rekan kita Bung Hansel Gorudolu itu lagi ada sedikit urusan yang harus dia bereskan, sehingga hari ini untuk bertemu Don secara kebetulan juga saya sendiri. Jadi untuk teman-teman yang merindukan sosok Bung Hansel, nanti episode selanjutnya Bung Hansel pasti akan nongol lagi. Oke, kita lanjutkan. Lalu ketika masih ingat pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh dosen penguji waktu itu dibimbing oleh dosen orang Bejawa juga? Iya, orang Bejawa juga. Pater Itodogo. Pater Itodogo, SVD. Orang Mataloko juga? Orang Mataloko. Okay. Beliau juga waktu itu beliau saya rasa sudah, Bung Reynal tahu mungkin dia punya buku sudah dikeluarkan, itu Suyuwi kalau tidak salah. Buku Suyuwi. Pater Ito, dan kalau tidak salah beliau sekarang sedang lanjut studi. Ya, betul. Memperdalam kitab suci dan eksegese di Roma, kalau saya tidak salah. Mas ingat pertanyaan yang diajukan oleh dosen penguji waktu itu? Salah satu pertanyaan yang diajukan dosen waktu itu ya tidak muluk-muluk. Beliau hanya mempertanyakan bahwa kenapa mencari tahu tentang ngadu dan budaya ngada. Ya, saya waktu itu hanya menjawab bahwa memang budaya kita ini kan, budaya orang ngada ini kan, warisan budayanya itu kan warisan lisan. Tidak seperti aturan pemerintah yang diwariskan secara di buku ditulis, undang-undang jelas. Jadi belum apa-apa sudah ke pemerintah tidak maksud berarti ini pertanyaan akan menarik selanjutnya. Tidak, maksud saya maksudnya bahwa kita punya keprihatinan tersendiri untuk budaya ngada itu, warisan, khususnya warisan budayanya itu harus ada warisan tertulis. Ya, salah satunya tertulis. Itu kita mau buat tulisan tentang budaya itu. Oke, ya benar. Karena benar, tradisi lisan lebih dominan untuk kebudayaan di Bejawa sini. Dan saya pikir kita baru mulai ngobrol-ngobrol, tapi Don sudah ceritakan satu hal yang serius. Seingat saya, orang Bejawa yang serius mendokumentasikan, mempublikasikan tulisan tentang budaya itu ada Dr. Venewatu di Kupang. Lalu sebelum Dr. Venewatu, kalau kita mau tulis tentang kebudayaan Bejawa tuh, rujukan kita adalah karya-karya Patel Paul Arn, SVD itu. Jadi artinya kita optimis bahwa makin kesini ternyata ada orang-orang muda yang mau beri perhatian serius terhadap kebudayaan kita sendiri. Oke. Itu Jadi apa skripsi itu sudah rencana untuk dibukukan? Ya, waktu itu memang tawaran dari Pater Ito sendiri untuk bisa garap lanjutan, tidak hanya madu juga, tetapi juga dengan paga, untuk disatukan satu kesatuan untuk menjadi sebuah buku juga. Ya, hanya memang karena persoalan waktu, lalu sekarang sudah selesai dan punya kesibukan lain, jadi terbatas. Tapi tadi kita sempat diskusi di luar juga untuk melanjutkan ini untuk bisa dibuat bukukan. Ya, tentu saya butuh bantuan dari Kakak Reynal yang saya yakin sudah malang melintang di dunia tulis menulis. Ya, kita ini serabutan, jadi kita tidak terlalu serius di bidang itu. Tapi saya sangat mendukung, dan saya pikir Lotumapi juga, teman-teman Lotumapi semua sangat mendukung. Kalau dibukukan lalu dibagikan di semua sekolah di Jawa, di Ngada ini saya pikir bagus juga, sehingga muatan lokal kita
itu bisa dipelajari, bisa digali kembali lewat skripsi yang kakak Don kerjakan itu. Siap. Oke. Selanjutnya saya ini mau kasih pertanyaan. Ini saya bikin pertanyaan ringan-ringan saja ini. Di beberapa kesempatan saya lihat di Facebook itu kakak Don sering posting puffing blog. Makanya saya kepo. Kalau saya lihat yang komentar itu ada orang-orang yang saya kenal, saya kepo. Saya tanya, saya bilang, kakak Don itu dia kesibukan apa sekarang ya? Apakah kakak Don ini pengusaha? Ya, kalau mau bilang pengusaha sih juga tidak. Hanya memang kebetulan saja bahwa kita punya usaha kecil-kecilan, yaitu usaha bergerak di bidang bangunan. Itu di sana juga kita siapkan ada beberapa bahan bangunan, termasuk salah satunya itu juga paving block yang sering saya posting. Itu ya. Tapi ya ada beberapa sih, tapi kecil-kecilan lah kita memulai untuk di masyarakat. Kakak Don sebut itu usaha kecil-kecilan, tapi dalam pantauan saya itu sudah didistribusikan itu di beberapa titik. Coba bisa sebut saja. Langsung di titik ini untuk dalam rangka pembangunan apa, di titik ini dalam rangka pembangunan apa. Oh ya, kalau untuk yang di beberapa titik itu mungkin yang itu hari yang paling besar di Rakateda di Warkio itu. Rakateda 2? Iya, Rakateda 2 itu untuk pelataran. Itu waktu itu pesannya ada 23.000. Lalu juga di Mbai itu untuk di Susteran itu. Di Susteran, di Biara Susteran. Lalu yang juga di Prokilaja. Prokilaja itu sekitar mau masuk 17.000-an. 17.000-an. Lalu yang lain tuh kebanyakan permintaan dari rumah-rumah. Dari halaman rumah, lingkupan kecil ya. Itu di Ngada? Iya, di Ngada. Oh, berarti bukan usaha kecil-kecilan lagi nih kalau sudah sampai di Mbai dalam jumlah ribuan. Artinya ya usaha ini bukan kecil lagi ini. Dia sedang ke atas lah. Iya, saya tidak tahu. Hanya kalau besar. Dalam hal ini kan konsep kecilnya tiap orang kan berbeda-beda. Kecil besar tiap orang ininya berbeda-beda. Oke. Ya. Baik. Lalu selain urus paving block, urus bisnis ya, itu bisnis juga. Lalu kesibukan yang lain apa kira-kira? Ya, Kak Rinal ini sebenarnya sudah tahu, tapi kesibukan selain bisnis itu kecil-kecilan, saya juga sekarang sementara berbaur sebagai tim TA Bunda Juli, Ibu Juli Sutrisno Leskodat. Tenaga ahli. DPR RI. Luar biasa. Ini satu anak muda, dia menggali skripsi tentang budaya Ngadu, lalu mengisi waktu sehari-hari untuk kembangkan usaha paving block, lalu sekarang menjadi tenaga ahli Ibu Juli Leskodat. Iya, tapi kami tenaga ahli dapil. Oh, dapil ya. Dapil. NTT di NTT 1. NTT 1 ya. Berarti itu loncatan tuh dari budaya ke ekonomi bisnis, lalu loncat ke politik ini. Tidak, saya rasa budaya dan politik itu bukan sebuah loncatan jaraknya tidak terlalu jauh. Ya. Karena dalam budaya itu ya, karena kan pemilihan kepala suku pun itu ada politik di dalam itu. Ya. Berarti Oke. Politik ada di mana? Politik ada di mana-mana. Politik ada di semua. Iya, di semua lini. Sehingga jaraknya bukan loncatan sebenarnya itu. Saya pikir hanya Bapak Dus Reo saja yang pasti omong politik, ternyata Kakak Don juga pasti omong politik. Ya, saya hanya menyesuaikan saja dengan Kakak Reina. Menyesuaikan saja. Oke. Dengan penonton Ultimapi. Siap. Itu sudah berapa lama jadi tenaga ahli? Jadi kalau itu kemarin kalau di SK-nya itu kami dari bulan April 2020. Itu kan waktu itu kebetulan beliau Ibu Juli itu ada PAW gantikan Joni Plate untuk jadi menteri itu. Jadi waktu itu beliau naik karena DPR RI itu dorang kan butuh staf sekitar ada 7 orang kalau tidak salah itu, 3-nya untuk staf dapil.
Lalu tapi ada penambahan untuk kami di staff dapil, kami buat jadi 6. Jadi saat itu butuh tenaga ya, salah satu ini. Untuk ini kali lalu itu kita buka pertanyaan untuk Bapak Duos itu untuk saya kasih beberapa opsi lalu sebut satu. Nah, sekarang saya juga mau kasih seperti ini. Nah, pilih paving block atau Ibu Juli? Pilih paving block atau Ibu Juli? Langsung sebut satu-satu. Ya, saya mungkin tidak. Langsung sebut saja. Paving block atau Ibu Juli Leskodat? Ya, pertanyaan saya berat sekali ini. Tidak, ini pertanyaan sederhana sekali. Ini harus salah satu. Sangat sederhana pertanyaan. Paving block atau Ibu Juli Leskodat? Saya rasa mungkin saya pilih paving block tanpa meninggalkan Ibu Juli. Pilih paving block tanpa meninggalkan Ibu Juli. Berarti paving block urutan 1 ya? Ini menarik ini. Paving block tanpa meninggalkan Ibu Juli. Gitu. Oke, lalu selama menjadi stafnya Ibu Juli, itu kira-kira sudah jalan-jalan kemana saja? Ya, kebetulan saya kan untuk Ngada dan Nagekeo, jadi hanya berpusaran di Ngada dan Nagekeo. Sedangkan untuk daerah lain di Dapil NTT 1, itu kita juga ada stafnya. Ada stafnya. Ya. Oke, tapi saya juga pantau di sosmed. Jadi daftar pertanyaan saya ini referensinya itu sosmed nih. Jadi orang muda, orang milenial, jadi tidak keliru kalau saya pantau lewat sosmed dan dari situ saya kasih beberapa pertanyaan. Saya juga lihat aktif di OMK. Orang Muda Katolik Paroki Roh Kudus Mataloko. Aktif ya? Aktif. Oh, jadi di tengah kesibukan urus ekonomi bisnis, lalu tim Ibu Juli juga tetap aktif di gereja, ya. Itu bagaimana cara bagi waktu itu? Ya, kalau di gereja itu kan artinya tidak terlalu menuntut juga. Yang penting kita partisipasi setiap kali ada kegiatannya, kita ikut saja. Kebetulan juga kita punya teman-teman OMK juga sangat luar biasa, teman-teman OMK Matloko, mudah-mudahan mereka juga pasti nonton dan mendukung channel ini. Saya juga tidak terlalu aktif betul, tapi kita selalu ikut support juga dengan teman-teman OMK. Dan dalam diskusi-diskusi bersama teman-teman OMK itu saya lihat banyak kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Kira-kira tema-tema apa saja yang didiskusikan? Ini saya mau kita lebih fokus ke kira-kira obrolan anak-anak muda Ngada hari ini itu seputar apa saja tuh? Saya penasaran. Saya ini jarang bergaul dengan siapa-siapa. Jadi ketika saya ketemu orang, saya pengen tahu kira-kira ketika orang itu berkumpul apa saja yang dibahas di situ. Ya, kebetulan orang-orang muda di Paroki Matloko itu sudah bekerja. Ada yang bekerja lebih banyak di perkantoran, lalu sebagiannya juga di kesehatan, lalu ada juga di wira swasta, ya. Ada banyak yang sudah bekerja. Jadi bekerja sambil pada saat yang sama aktif juga di gereja. Iya. Itu, memang itu. Makanya anak muda kita mungkin obrolan yang kita di sana pertama ya having fun, senang-senang, lebih banyak bercerita. Yang pertama tuh mungkin kalau di situasi OMK itu hanya mau memperkuat bahwa OMK itu harus tetap kuat untuk ada bersama. Tapi memang ketika ada bersama itu tentu ada banyak hal yang dibahas. Kira-kira tema-tema apa saja? Kalau seputar cinta atau kalau cinta itu wajib ya? Kalau seputar cinta saya rasa ya itu hal-hal yang wajar lah. Hal-hal wajar. Tapi kalau misalnya sudah keluar, tentu pasti sebagai orang muda ada hal-hal yang mereka bicarakan secara serius, seperti soal masa depan, soal bagaimana mau cari duit, kerjasama seperti apa. Itu saya sangat mengapresiasi teman-teman. Akhirnya teman-teman sudah berpikir sudah cukup jauh ke depan. Jauh. Saya lihat juga aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Iya. Teman-teman juga aktif. Pernah tidak dalam kelompok anak-anak muda terutama OMK ini dalam lingkup gereja itu juga bicarakan tema-tema politik? Pernah?
Pernah. Ya, pernah. Artinya memang di sana karena ada banyak anak-anak muda itu dari lingkungan yang berbeda-beda, tentu ada beberapa anak muda yang juga turut aktif dalam kegiatan-kegiatan politik. Bahkan ada beberapa itu juga saya rasa termasuk dalam struktur partai politik tertentu. Ada dalam Ya. situ. Hanya saya rasa tidak perlu dibicarakan di sini untuk orang-orangnya itu ya. Saya kemudian teringat akan Daniel Dakidae. Ya. Dia bilang orang yang sudah belajar teologi itu selangkah lagi itu dia mengerti politik. Apakah OMK yang dalam arti ini ada dalam lingkup gereja, teologi, lalu tiba-tiba selangkah lagi itu jadi pengurus partai gitu. Berarti ada hubungannya. Berarti bisa dibenarkan Ya. Daniel Dakidae itu. Bisa untuk situasi itu mungkin bisa dibenarkan. Situasi bisa dibenarkan. Oke. Jadi Daniel Dakidae bilang begitu. Dia bilang orang yang mengerti teologi itu pasti sedikit lagi pasti dia akan mengerti politik. Dan saya pikir itu untuk konteks kita di Flores itu para pastor kita itu jago kalau bicara politik itu. Ya, memang saya rasa semua orang ini punya kemampuan untuk berpolitik sebenarnya. Punya kemampuan. Iya, punya kemampuan politik. Karena memang di semua tempat ini saya rasa kita sedang berpolitik juga. Kita sedang berpolitik. Di semua lini saya rasa ada politik. Hanya memang ketika di setiap orang punya kemampuan itu, tapi kadang tidak punya ruang untuk itu. Dan saya yakin dan harusnya sih anak-anak muda tuh dorang harus mulai bergerak sudah. Iya. Karena memang mereka punya kemampuan. Ini pertanyaan lagi, pilih salah satu. Untuk anak-anak muda itu sebaiknya diberi ruang atau menciptakan ruang? Ya, kalau dalam kaitan dengan itu setiap orang memang hanya beberapa orang saja yang bisa diberi ruang. Ya, diberi ruang karena kita tidak tahu siapa yang mau memberi ruang itu. Tetapi kalau memang dia punya kemauan untuk berpolitik, ya sudah dia sendiri yang menciptakan peluang, menciptakan ruang. Nanti saya yakin kalau dia sudah menciptakan ruang politik, akan ada orang yang datang melihat dia itu bahwa dia punya potensi politik. Jadi Lotumapi ini kita bikin salah satunya juga itu menciptakan ruang menciptakan ruang, bukan ruang politik, tapi ruang untuk mengedukasi. Iya. Jadi kita akan mencari narasumber, lalu kita minta pikirannya, kita minta mereka menceritakan pengalamannya, dan kita sudah mulai dengan Paman Dure dan hari ini dengan Kakak Don. Jadi kita ciptakan ruang nih. Nah, kita ciptakan ruang. Tapi apakah tidak keliru nih minta saya untuk masuk ke dalam ruangan yang saya rasa sangat luar biasa loh tuh. Saya nonton sebelumnya itu bersama Paman terima kasih. Dure itu. Oh, itu it's okay. Luar biasa. Kita tidak pernah menarget orang yang untuk kita kunjungi itu orang yang luar biasa sekali. Tidak. Lotumapi ini konsepnya ini adalah dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Jadi ketika kita bertemu dengan orang yang ya layak untuk kita ngobrol, ya itulah Lotumapi. Kan kalau lo ketua mata api kita di kampung-kampung itu kan dia tidak pernah tunggu bilang ketua DPR datang dulu baru kita ngobrol di lo ketua mata api, kan tidak. Justru sehari-hari di lo ketua mata api itu yang duduk di lo ketua mata api sambil minum moke dan sebagainya itu kan ya orang-orang biasa di kampung. Jadi kita pindahkan lo ketua mata api itu ke dunia maya secara digital. Kita bertemu dengan siapa saja, kita ngobrol. Oke, siap. Hari ini kita sudah dengan Kakak Don. Berarti Kakak Don ini dalam usia yang sangat muda ini sudah buat banyak hal, sudah berkegiatan di beberapa tempat, dan kira-kira pandangan Kakak Don untuk kaum muda kita, terutama kaum muda di Ngada. Kira-kira sebetulnya tuh yang orang muda butuh sekarang tuh apa menurut Kakak Don? Ya, kalau ini dalam kaitannya dengan orang muda, saya rasa memang orang muda sendiri di Ngada ini secara pribadi mereka sebagai individu itu mereka tuh punya potensi, punya kemampuan yang sangat luar biasa. Saya bahkan menemukan banyak sekali orang muda yang saya rasa orang tuh punya kemampuan jauh sekali di atas saya. Dan saya rasa mereka tuh lebih layak untuk berada pada posisinya saya sekarang. Posisi hari ini. Oh tidak, itu hidup ini adalah menunggu giliran. Iya, hidup menunggu giliran. Artinya begini, artinya kalau seandainya mereka ditempatkan pada posisinya saya, mereka bisa melakukan bahkan lebih dari saya. Pasti. Nah, bahkan lebih dari saya. Bisa sebut sama siapa itu, supaya kali berikut kita cari mereka. Tidak, saya rasa Anda salah satunya. Kakak Reynald salah satunya. Di mana-mana pewawancara tidak mungkin mewawancarai diri sendiri kecuali TikTok. Iya, persoalannya begini, karena Anda salah satu orang muda Ngada juga.
saya rasa luar biasa karena mampu menciptakan ruang ini juga untuk saya dan untuk Jadi kalau saya mewawancara diri saya sendiri, ketika saya beri pertanyaan saya duduk di sini, ketika saya jawab saya pindah gitu loh, saya jawab yang tidak. Jadi oke, berarti anak-anak muda nggak ada ini sebenarnya punya ya, potensi besar, punya potensi, hanya memang mereka butuh dorongan lebih untuk mau bergerak keluar dari zona nyaman. Ya kita mungkin semua orang sudah terlalu banyak berbicara tentang zona nyaman, tapi harus ada sesuatu dari dalam diri yang untuk mau bergerak, untuk mau buat perubahan. Hanya memang tidak semua kaum muda itu punya support yang luar biasa, baik dari secara finansial ataupun dukungan dari orang lain untuk mau membangun. Memang tidak semua sih, tapi ya diharapkan kita bergerak dari hal-hal kecil lah ya. Untuk semua kita tidak bisa bahwa langsung besar. Itu hanya mungkin beberapa orang yang kebetulan dia jatuh di beras. Dia berada di waktu yang tepat dan tempat yang tepat. Oke. Kalau begitu, ini apa nih? Saya mau kasih pertanyaan. Ini pertanyaan titipan dari teman-teman Lotumapi. Ini ada pesan yang masuk. Mereka kasih pertanyaan ini. Mereka bilang hari-hari ini di berbagai lapisan atau instansi atau di berbagai tempat itu mulai muncul wacana kita dorong yang anak muda. Sedikit-sedikit kita dorong yang muda-muda. Sedikit-sedikit kita dorong yang muda-muda. Menurut Kakak Don, apakah sekarang ini memang waktu yang pas untuk anak muda, ataukah anak muda perlu belajar lagi? Ya, saya rasa ini waktu yang pas juga anak muda. Hanya memang kalau didorong ke instansi-instansi, tentu sebagai anak muda juga kita perlu mempersiapkan diri. Artinya dalam tanda kutip skillnya, lalu artinya kemampuannya yang dibutuhkan. Kita anak muda benar-benar harus menyiapkan kita punya diri dengan kualitas yang siap dipakai. Siap dipakai. Tidak mungkin kita memaksakan mendorong anak muda lalu dari anak muda itu sendiri belum punya, artinya secara kemampuan tidak diasah, bukan tidak diasah, mereka sendiri tidak mau mengasah. Jadi ya sama saja, itu seperti kita memasang ban gerobak pada bemo itu. Memasang ban gerobak pada bemo. Sama-sama ban nih. Iya, sama-sama ban. Hanya memang tapi pasti bemo tidak mungkin jalan. Oke. Oh, ini analogi yang menarik sekali nih. Kita boleh mendorong anak muda, ya sekarang waktunya anak muda, tapi mereka juga harus mengasah diri. Ya, artinya anak muda harus punya benar-benar mempersiapkan diri secara kualitas. Ya, kalau tidak kita seperti memasang ban gerobak pada bemo. Jalannya pincang ini. Seperti memasang ban gerobak pada bemo. Jadi untuk teman-teman anak muda, ini penting, harus diperhatikan. Terus, ini kita terakhir sudah nih. Punya rencana ke depan ini apa kira-kira? Mau fokus ke bisnis, ekonomi bisnis? Mau fokus ke gereja, ataukah sebagai tim Ibu Juli mau fokus ke politik? Orientasi ke depan. Untuk orientasi ke depan, saya pikir 3 hal itu tidak bisa disepelekan semua sih. Karena ketiga hal itu kita bisa memiliki mereka semua secara bersamaan di waktu yang sama. Karena tidak ada aturan bahwa ketika kau berpolitik kau tidak boleh berbisnis. Atau kadang-kadang di dalam politik itu ada bisnis juga sebenarnya. Saya hanya dengar orang bicara bahwa dalam politik juga ada bisnis. Jadi saya rasa mungkin ya sambil merangkak pelan-pelan kita akan membangun ketiganya. Jadi sinergi nih. Ini menarik nih. Saya kasih pilihan mau fokus ke mana untuk kedepannya, tapi Kakak Don menjawab kalau bisa kita sinergikan bertiga, kolaborasikan bertiga, pada saat yang sama kita perlu urusan ekonomi, urusan perut, kemudian gereja juga harus jalan ya urusan dengan Tuhan, dan kita juga butuh kebijakan-kebijakan yang mengatur lebih banyak orang, jadi itu politik
Jadi ketiganya bisa disinergikan sebenarnya. Siap. Ada rencana maju jadi anggota dewan? Seharusnya pertanyaan itu poin saja. Seharusnya pertanyaan terlalu jauh, belum untuk sejauh ini tidak ada. Sejauh ini tidak ada. Tidak ada. Nasdem mungkin bisa kasih ruang. Nasdem optimis? Ya, kita untuk sekarang bersama Nasdem. Tapi belum ada untuk sekarang mungkin belum ada wacana bahwa untuk, tapi kita membantu Nasdem. Kalau kemudian misalkan untuk periode selanjutnya ada 1 kursi kosong di Golewa Raya dari Nasdem, lalu diminta Kakak Don untuk mengisinya, siap? Mungkin untuk sekarang belum siap. Untuk sekarang belum siap. Tapi kalau nanti 2023 tahun yang akan datang? Ya kalau nanti berarti nanti saya jawab nanti. Oh nanti jawab nanti. Oke, teman-teman Lotumapi, kita sudah ngobrol banyak hal dan sekali lagi terima kasih untuk Kakak Don. Siap. Jadi kita koma di nanti. Ya. Nanti. Jadi sekarang ini apa-apa jawabannya nanti. Oke. Oke, kita koma di sini dulu. Terima kasih Kakak Don sudah hadir mengindahkan undangan dari Lotumapi dan kita sudah ngobrol-ngobrol banyak hal, mulai dari skripsi sampai ke rencana untuk maju. Belum. Oh, belum, bukan rencana ya. Dari kemungkinan untuk apakah ingin maju jadi anggota dewan atau tidak. Jadi terima kasih untuk Kakak Don. Terima kasih untuk teman-teman Lotumapi yang sudah setia menonton. Ini episode yang kedua. Jangan lupa dukung terus channel ini. Kakak Don, ajak juga. Untuk teman-teman semua, bapak mama, kakak adik yang mungkin berkesempatan untuk tonton channel ini, tolong support channel ini, bagikan, dan untuk mereka yang bekerja di balik layar untuk channel ini, semoga tetap sehat. Dan saya sendiri berterima kasih sudah diundang ke channel ini. Tidak disangka-sangka. Untuk saya channel ini sangat bermartabat sekali dan luar biasa. Bisa diundang ke tempat ini. Oke, ya. Bermartabat ya. Bermartabat, betul. Nilai moral. Bermartabat. Ada nilai moralnya. Sangat bermartabat. Karena itu semoga tolong bantu share dan bagikan channel ini. Semoga bisa makin luas dan memberi manfaat untuk banyak orang. Terima kasih banyak. Dukung terus channel ini. Terima kasih Kakak Don. Kita kembali sebelum tutupin kita kembali gunakan masker. Situasi kita sedang sulit, jadi kita tetap patuhi protokol kesehatan. Kita kembali gunakan masker. Jadi ini kami sudah rapid dan puji Tuhan untuk sementara non reaktif. Jadi kita boleh ngobrol buka masker dan kita harus kenakan masker supaya semua teman-teman yang nonton bisa melihat bahwa masker ini penting untuk kehidupan, untuk kesehatan, untuk supaya kita kembali normal seperti sebelumnya. Terima kasih banyak. Salam Lotumapi. Nego corona mateva tesale uma ma e tolo la alma ere ora sima pa che nego masker ma e le protest o ma da zode po nego prokes ele menazai ana kie kai subu pa che masker ano ana sezuze ta fe vakania moe ana pake ngeno dina kofi no delerie rai